Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mineral. Pertama-tama, saya Artika Eka Oktaviana, NPM 236900025. Saya Revalina Anggun Cabe, NPM 2369010. Saya Laila Nur Inaya, 2369009. Baik, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Revalina. Oke, yang pertama di sini pengertian dari mineral secara umum itu sendiri. Jadi mineral itu termasuk zat tubuh dalam jumlah yang cukup sedikit, sekitar 0,1% dari uh, meskipun sedikit, mineral juga berbagai sistem jika dalam itu cukupi, maka tubuh bisa mengalami gangguan fungsi biologis dan tidak bekerja secara optimal. Nantinya mineral akan dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama di sini ada mineral geologi, yaitu zat padat kristalin anorganik yang terbentuk secara alami di bumi yang merupakan komponen utama pembentuk suatu batuan. Untuk strukturnya dari mineral geologi sendiri itu terbagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama ada bentuknya kubik atau fluorid, kemudian ada tetragonal, ortorombik, heksagonal, trigonal, monoklin, dan triklin. Di sini sudah kami cantumkan untuk gambar-gambar dari bentuknya itu sendiri. Untuk jenis-jenis dari mineral geologi itu sendiri, jenisnya itu dibagi menjadi silikat, oksida, sulfida, karbonat, sulfat, telida, fosfat, dan elemen asli. Untuk contoh dari silikat sendiri itu ada kuarsa, feldspar, mika, olivin, yang dia tuh mengandung silika, kemudian kelompok terbesarnya tuh ada di dalam kerak bumi. Untuk oksida sendiri tuh contohnya ada hematit, magnetit, korundum, yang terdiri dari logam dan oksigen. Kemudian ada sulfida, contohnya itu pirit, galena, dan valerit, logam yang berikatan dengan belerang. Kemudian karbonat ada contohnya itu kalsit, dia mengandung karbonat dan larut dalam asam. Kemudian ada elemen asli itu ada emas, perak, tembaga, intan, yang biasanya itu terdiri dari satu unsur kimia murni. Kemudian untuk proses pembentukannya sendiri dari mineral geologi itu, mineral itu terbentuk secara alami melalui proses geologi. Nah, salah satunya itu adalah proses kristalisasi dari magma yang mendingin di dalam bumi. Mineral itu muncul dari presipitasi larutan jenuh yang mengalami penguapan, sehingga proses metamorfosismenya dan aliran hidrotermal itu turut membentuk mineral akibat tekanan, suhu, dan cairan yang kaya unsur. Kemudian selain itu juga karena pelapukan kimia dan aktivitas biologis itu menghasilkan mineral geologi baru di permukaan bumi. Selanjutnya ada mineral pangan, yaitu unsur organik esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak disintetik oleh tubuh akan tetapi harus dari makanan. Untuk strukturnya sendiri yaitu untuk strukturnya sendiri yaitu ada uh, ada kalsium ini kristal. Selanjutnya ada kristal elastion, kalsium ini. Selanjutnya ada kristal iroid, iron redmit atau crestion. Selanjutnya ada iron redmit crestion, iron iron redmit
celestium, magnesium, atau kaliantium. Untuk strukturnya sendiri yaitu memungkinkan tubuh menyerap dan memanfaatkan dengan efisien. Untuk jenis-jenisnya yaitu ada makromineral dan mikromineral. Untuk makromineral, nama mineralnya yaitu ada kalsium atau Ca yang fungsinya untuk pembentukan tulang dan fosfor fosfor untuk struktur tulang, kalium menjaga keseimbangan, natrium mengatur keseimbangan, magnesium aktivitas enzim, klorida membantu produksi asam, sulfur bagian dari asam amino. Selanjutnya, zat besi membentuk hemoglobin. Selanjutnya ada mikromineral yaitu seng mendukung sistem imun, iodium mengatur fungsi kelenjar, selenium sebagai antioksidan, tembaga membantu pembentukan, mangan mendukung metabolisme, fluorida menjaga kekuatan gigi, kromium mengatur kadar gula darah, molybdenum yaitu komponen beberapa. Untuk proses pembentukannya yaitu mineral pangan terbentuk secara alami di dalam tanah dan batuan, kemudian diserap oleh tanaman melalui akar. Hewan memperoleh mineral dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Untuk prosesnya ini terjadi melalui daur biogeokimia seperti siklus fosfor, kalium, dan zat besi. Untuk mineral ini kemudian masuk ke rantai makanan dan menjadi bagian dari komponen nutrisi pangan. Sebagai sumber utama mineral, pangan meliputi tanah, pupuk alami, air, dan bahan organik. Selanjutnya ada mineral kimia. Mineral kimia adalah senyawa anorganik yang terbentuk secara alami dengan komposisi kimia tertentu dan struktur kristal yang teratur. Untuk struktur mineral kimia sendiri, yaitu susunan atom atau ion yang teratur dalam bentuk kristal padat. Setiap mineral memiliki pola kristal unik berdasarkan komposisi kimianya. Struktur ini menemukan sifat fisik seperti bentuk, kekerasan, dan belahan. Contohnya seperti garam memiliki struktur kristal kubik yang teratur. Untuk jenis-jenisnya ada silikat, oksida, sulfida, karbonat, sulfat, halida, fosfat, dan elemen asli. Untuk komponen utamanya ada silikon dan oksigen. Contoh mineralnya ada kuarsa, feldspar, mika. Untuk keterangannya terbesar di kerak bumi. Untuk oksida ada komponen utamanya ada logam plus oksigen. Contoh mineralnya ada hematit, magnetit. Untuk keterangannya bahan biji logam. Untuk sulfida sendiri komponen utamanya ada logam plus belerang. Untuk contoh mineralnya ada pirit, galena, dan sfalerit. Untuk biji logam. Untuk karbonat, komponen utamanya ada ion karbonat. Contoh mineralnya ada kalsit dan dolomit. Larutan dalam asam yang berbuih. Untuk sulfat sendiri ada komponen utamanya yaitu ion sulfat. Contoh mineralnya ada gypsum dan barit sedimen. Umumnya itu di batuan. Untuk halida
Komponen utamanya ada unsur halogen, kemudian contoh mineralnya ada halit dan fluorid. Keterangannya mudah larut, sering ditemukan di laut. Kemudian ada fosfat, komponen utamanya ion fosfat, contoh mineralnya apatit. Apatit ini penting dalam biologi, contohnya gigi dan tulang. Untuk elemen asli, ada komponen utamanya ada satu unsur kimia, contoh mineralnya emas, perak, dan tembaga. Keterangannya unsur murni alami. Kemudian ada proses pembentukannya. Mineral kimia terbentuk melalui proses alami, seperti kristalisasi dari larutan, pendinginan magma, atau reaksi kimia antara zat di lingkungan. Zat terlalu dapat mengendap menjadi kristal mineral. Proses ini bisa terjadi di lingkungan seperti danau garam, gua, atau dekat sumber panas bumi. Selain itu, perubahan suhu, tekanan, dan pelapukan juga dapat menghasilkan mineral baru, dan mineral kimia ini memiliki komposisi yang strukturnya yang tetap, serta digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan laboratorium. Berikut contoh penerapan yang kami temukan. Yang pertama ada komposisi kimia, mineral, dan vitamin crackers probiotik dengan penambahan garam rumput laut. Yang kedua ada evaluasi nilai gizi mineral pada pangan dengan penambahan tepung ikan melalui analisis biovariabilitas. Untuk kesimpulannya, ketiga jenis mineral memiliki fungsi dan peran berbeda. Geologi untuk membentuk batuan, kimia untuk proses industri dan ilmiah, serta pangan untuk mendukung kesehatan tubuh manusia. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.